Beberapa hal yang saya pandang cukup perlu untuk disampaikan berkenaan dengan pembebasan bersyarat yang saya peroleh pada kesempatan hari ini. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah apresiasi dan penghargaan, rasa terima kasih yang tinggi kepada istri saya tercinta Asy-Syarifah Fadlun binti Fadil bin Hasan Ibnul Habib Al-Mufti Utsman bin Yahya, yang mana beliau dengan segenap 7 putri saya selama ini dengan setia mengikuti dari mulai awal pemeriksaan sampai persidangan, sampai juga kepada penahanan, dan kemudian rutin pembesukan, kemudian rutin terus memberikan semangat, dan pada akhirnya juga harus keluarga juga yang harus memberikan jaminan untuk pembebasan bersyarat. Jadi ini sengaja saya garis bawahi, pembebasan bersyarat saya bukan pemberian partai politik, bukan pemberian pejabat, bukan pemberian kekuasaan, bukan. Tapi ini merupakan satu proses hukum yang nanti akan dijelaskan oleh para pengacara saya, dan yang memberikan jaminan adalah istri saya tercinta Syarifah Fadlun binti Fadil bin Utsman bin Yahya. Nah, mudah-mudahan kita doakan beliau dengan saya punya 7 putri semua senantiasa diberikan oleh Allah ridhonya, dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, dijauhkan daripada segala bala dan musibah, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian berikutnya apresiasi yang tidak kalah pentingnya untuk saya sampaikan, yaitu kepada rekan-rekan seperjuangan yang luar biasa. Selama saya menjalani proses penahanan, luar biasa perjuangan mereka untuk selalu bukan hanya sekedar memberikan semangat, tapi juga selalu kita sharing informasi dan berbagi informasi dalam rangka untuk kita bisa mendapatkan pembebasan bersyarat ini. Yaitu diantaranya adalah di samping saya Syekh Yusuf Marta, yaitu selaku pimpinan daripada Ketua Umum GNPF dan juga sekaligus Ketua Majelis Syuro PA 212, dan juga seluruh pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam yang dinakodai oleh penasehat pusat daripada DPP FPI, yaitu Al-Muhtaram Kiai Haji Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Jadi saya sampaikan di sini, beliau-beliau ini luar biasa. Kita hampir seminggu atau 2 minggu sekali selalu melakukan rapat rutin, pertemuan rutin untuk membahas segala sesuatunya, bagaimana supaya proses pembebasan bersyarat ini berjalan lancar. Termasuk kalau ada yang bertanya kenapa kok ini nggak diumumkan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Yusuf Marta, ini nggak diumumkan karena kita punya prosedur ini perjalanannya dari menit ke menit, detik ke detik. Sedikit salah PB kita bisa batal ya kawan. Nah, maka itu betul-betul kita jaga sedemikian rupa, jangan sampai dalam pembebasan bersyarat ini belum apa-apa kita sudah melakukan pelanggaran. Karena kalau sudah melakukan pelanggaran, saya akan ditangkap lagi tanpa sidang, dan saya harus melanjutkan lagi untuk ditahan selama 1 tahun tanpa remisi. Nah, karena itu jadi tolong dimaklumi kenapa ketua daripada pengacara dan seluruh advokat begitu hati-hati di dalam memberikan informasi soal pembebasan bersyarat. Nah, alhamdulillah semalam saya sampai jam 9 malam masih ada di Bapas, kita menyelesaikan semua administrasi didampingi oleh Syekh Yusuf dan para pengacara, dan tadi pagi setelah sholat subuh langsung dijemput dibawa ke rutan Cipinang, kemudian di sana juga kita menyelesaikan semua administrasi, dan alhamdulillah semuanya lancar. Insya Allah nanti akan disampaikan soal prosedur hukumnya oleh para pengacara kita. Nah, itu pertama. Kedua yang ingin saya sampaikan. Ketiga, juga apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi ingin saya sampaikan kepada seluruh tim pengacara, kepada seluruh tim hukum yang sudah berjuang habis-habisan dari mulai penyidikan di BAP oleh kepolisian sampai pelimpahan ke kejaksaan, sampai digelar pengadilan. Bahkan sebagaimana Anda tahu, saya divonis waktu itu 4 tahun penjara. Kemudian bagaimana para pengacara terus berjuang di tingkat banding. Di tingkat banding kita masih kalah ya kawan. Kemudian para pengacara berjuang lagi di tingkat kasasi.
dan akhirnya dari 4 tahun berubah menjadi 2 tahun, sehingga saya bisa mendapatkan pembebasan bersyarat pada hari ini. Andai kata tetap tidak diturunkan 4 tahun, masih 2 tahun lagi belum bisa keluar kita ya kawan. Nah ini artinya ini perjuangan yang luar biasa. Karena itu saya sampaikan sekali lagi kepada semua tim pengacara, tim advokat. Ini tim advokat kita ada yang tampil di sidang, ada juga yang di belakang, tapi mereka membuat legal opinion yang luar biasa. Seperti Dr. Abdul Khair, seperti Pak Ari dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kita sampaikan kepada seluruh tim advokat yang ada, terima kasih banyak. Dan jazakumullah khairal jaza, dan tolong dimaklumi kadang-kadang advokat kita omel-omelin juga ya kawan. Ini advokat salah sedikit kita ngomel, salah sedikit wah udah habis-habisan udah. Jadi saya minta maaf kalau dalam proses selama ini mungkin ada kata-kata yang kasar, keras, atau memang kita terlalu banyak hal-hal yang kita tuntut dari pengacara untuk bekerja lebih ya kawan. Habib Ali ini pontang panting sama Pak Aziz Yanuar. Begitu kadang-kadang kerja 24 jam mundar mandir ke rutan ya kawan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada seluruh tim pengacara yang ada tanpa saya sebut satu persatu nama-nama mereka. Dan kemudian yang terakhir saya sampaikan terima kasih yang tinggi dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk seluruh habaib, ulama, kiai, umat yang saya tahu dan saya mendengar kabarnya di mana-mana tidak henti-henti mengirimkan doa ya kawan. Nah, sekali lagi doa-doa yang antum kirimkan itu merupakan penguat jiwa kita. Doa-doa yang antum kirimkan itu merupakan penyejuk jiwa kita. Doa-doa yang antum kirimkan itu yang membuat yang kita sebetulnya sudah hampir jatuh tapi bangkit lagi. Yang sebetulnya kita sudah hampir jenuh tapi semangat lagi. Jadi doa-doa antum semua luar biasa. Dan doa memang punya kekuatan saudara sebagaimana kita ketahui yang begitu hebat, begitu luar biasa. Dan doa bahkan bisa merubah yaitu daripada nasib dan ketentuan kita. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah antum lakukan dari pengiriman doanya, baik yang hadir di sini maupun yang mendengarkan daripada acara live streaming ini yang dilakukan oleh Lembaga Informasi Persaudaraan. Nah mudah-mudahan semua dimanapun anda berada, anda bisa mendengar apa yang kami sampaikan. Akhirnya kami ucapkan kepada semuanya, baik dari mulai yang pertama tadi istri saya dan anak-anak, kemudian kawan-kawan saya di DPP, Syekh Yusuf dan kawan-kawan, baik di GNPF maupun PA212, dan seluruh habaib, ulama, kiai serta umat yang ikut mendukung dengan doanya. Jazakumullahu khairal jaza, waffaqakumullahu lin najah wal falah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Nah kemudian setelah apresiasi yang saya sampaikan tadi, yang berikutnya ingin saya sampaikan ya ikhwan, insya Allah saya bersama-sama dengan para habaib dan para kiai yang selama ini kita berjuang bersama-sama akan tetap istiqamah berjuang di jalan Allah. Akan tetap kita menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Walaupun seisi dunia mencerca, walaupun kita harus menghadapi resiko seberat apapun ya ikhwan. Karena amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah Allah dan tidak boleh kita abaikan dengan alasan apapun. Nah karenanya saudara, dalam kesempatan ini juga ingin kami sampaikan, saya dan kawan-kawan semua, para habaib, para ulama seperjuangan, tidak akan meninggalkan umat, tidak akan mengkhianati umat. Kami insya Allah akan selalu berjuang bersama umat, akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan melindungi umat, akan terus berjuang untuk membela hak-hak umat, karena kami adalah umat dan umat adalah kami. Kami tidak akan bergeser dari itu semua ya ikhwan. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Nah selanjutnya yang terakhir, akhirnya ingin saya sampaikan di sini, saudara, sebagaimana yang telah saya sampaikan setiba di tanah air waktu saya pulang dari kota suci Makkah, yaitu ayo sama-sama kita gaungkan kembali dan terus menerus, yaitu revolusi akhlak. Revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Kalau tadi disampaikan oleh tuan guru kita, orang tua kita, yaitu Muallim Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, bagaimana kita punya negeri saat ini saudara,
di mana-mana terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemunkaran, saudara. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, apakah itu darurat kebohongan, apakah itu darurat korupsi, apakah itu darurat kezaliman, apakah itu darurat utang, apakah itu darurat ekonomi dan lain sebagainya, maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan korupsi. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan berbuat zalim. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan menyusahkan rakyat. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, tidak akan merusak negeri. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, dia tidak akan menghina agama, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Tidak. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, maka semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Orang kalau akhlaknya baik, matanya akan digunakan untuk memandang yang baik, telinganya akan digunakan untuk mendengar yang baik, saudara, akalnya akan digunakan untuk berpikir yang baik, tangannya akan digunakan untuk bekerja yang baik, kakinya akan digunakan untuk melangkah ke arah yang baik. Kalau akhlaknya sudah baik, maka yang akan lahir dari dirinya adalah aneka ragam kebaikan. Dan kalau itu terjadi, maka insya Allah Indonesia juga akan menjadi baik dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mau tanya semua di sini, siap lanjutkan revolusi akhlak? Siap. Siap lanjutkan revolusi akhlak? Siap. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada semua. Dan sekali lagi saya mohon maaf, ini melalui siaran daripada Lembaga Informasi Persaudaraan, saya minta maaf kepada kawan-kawan, kepada semua yang selama ini ikut peduli kepada perjuangan kita, tapi kalau pada hari ini mungkin tidak diundang atau tidak tahu, saudara, atau terlambat kabar beritanya sampai, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bukan dengan sengaja kami ingin menutup-nutupi berita ini, tapi ada prosedur-prosedur yang sangat sensitif yang kami jalani. Salah sedikit aja pembebasan bersyarat nggak jadi ya, kawan. Dan pembebasan bersyarat saya ini, saya berstatus mulai saat ini sebagai tahanan kota. Jadi bukan saya bebas murni begitu aja. Saya saat ini berstatus sebagai tahanan kota. Ini dan setiap bulan saya harus membuat laporan, saudara, dan saya tidak boleh keluar kota atau keluar pulau atau keluar negeri kecuali dengan izin tertulis, yaitu dari instansi yang sudah ditentukan. Nah, karena itu sekali lagi saya boleh terima tamu, saya boleh bertamu, saya boleh bersilaturahim, saya boleh mengajar ya kawan, tapi ada beberapa hal yang memang harus dijaga, yang tidak boleh saya lakukan. Nah, tapi sama sekali itu tidak akan mengurangi semangat juang kita, dan itu insya Allah juga tidak akan mengurangi semangat revolusi akhlak kita. Dan itu insya Allah juga tidak akan mengurangi, saudara, perjuangan kita untuk menyelamatkan Indonesia yang tercinta dari segala kedaruratan, insya Allah. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua.